Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi di pertemuan kedua. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Nah, pada pertemuan kedua mata kuliah komputer masyarakat, kita akan membahas tentang media sosial. Mungkin semuanya sudah paham, sudah familiar gitu tentang media sosial, namun di sini kita bahas secara teorinya, apa sih itu media sosial? Baik, di sini pengertian media sosial secara teori adalah sebuah media online, wadah ya, tempat yang dilakukan secara online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, bisa berbagi, serta bisa menciptakan konten ataupun isi-isi. Nah, di sini ada banyak sekali bentuk dari sosial media seperti yang booming Instagram, kemudian WhatsApp, Facebook, YouTube. Nah, dengan syaratnya pengguna dapat bebas mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan atau berbagai model konten lainnya. Jadi di dalam sosial media ini kita punya tempat nih, punya wadah untuk melakukan segala sesuatu dengan tujuan untuk berinteraksi secara online. Nah, hal dasar yang dibutuhkan oleh hampir semua media sosial apa sih? Jadi, apa hal dasar yang kita butuhkan pada saat kita mau membuat suatu akun media sosial? Nah, coba nanti yang bisa kira-kira komen di kolom komentar ya, yang bisa dapat bonus gitu. Kalau kita mau membuat sebuah sosial media ataupun media sosial, hal dasar apa yang harus kita punya terlebih dahulu untuk membuat suatu akun sosial media? Silahkan ya komen di bawah. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama tentang etika atau aturan main media sosial. Yang pertama, hindari mengumbar informasi pribadi. Nah ini ya, jadi ketika kita bersosial media, coba hindari mengumbar informasi pribadi karena saat ini bisa kita lihat sendiri banyak terjadi penipuan, banyak terjadi kasus-kasus kejahatan lainnya berawal dari informasi pribadi yang kita sebarkan di sosial media. Seperti teman saya pernah, jadi dia data-data pribadinya dipakai untuk melakukan penipuan, atau misalnya kita mengupload atau mengumbar informasi tentang anak kita atau tentang saudara kita. Nah, nanti itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan digunakan untuk kejahatan, untuk penipuan. Jadi sebisa mungkin hindari mengumbar informasi pribadi. Yang kedua, etika berkomunikasi. Nah, di dalam sosial media ya seperti yang sempat viral di sini di Taman Bunga itu, dia bikin status ya, gue foto di sini masalah, bodo amat, suka-suka gue dong. Nah, komunikasi, cara berkomunikasi itu harus tetap kita perhatikan ya di dalam bersosial media. Dan dengan kayak gini kan nanti orang akan melihat, wah itu bunga diinjek-injek segala macam gitu, dan akan menimbulkan bulian juga, dan ini bisa menjadi kasus juga gitu dengan informasi-informasi yang tidak kita telaah gitu. Kita mikirnya ya udah ini bebas kok, sosial media punya saya sendiri gitu, hak saya untuk mengupload apapun. Nah, tidak bisa karena sosial media itu bukan punya kita sendiri gitu. Semua orang bisa berinteraksi di dalam sosial media, sehingga harus punya etika dalam berkomunikasi. Selanjutnya yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita misalnya punya quote atau punya satu kalimat motivasi. Nah, usahakan kita mencantumkan nama orang yang sudah membuat itu, atau misalnya di dalam kita mau gambar, misalnya gambar itu bukan punya kita. Nah, usahakan kita tag atau kita ketikkan nama orang yang sudah membuat gambar itu, sehingga kita bisa menghargai hasil karya orang lain. Jangan asal comot istilahnya. Jadi kita harus bisa menghargai sekar, oh kalau memang punya orang lain, akui kalau itu memang punya dia gitu. Bisa di tag, bisa dicantumkan gitu informasinya, ini punya siapa sih gitu.
Kemudian yang keempat, hindari penyebaran sara dan pornografi. Nah, usahakan dia jangan bermain-main tentang sara di dalam sosial media ya, karena uh, di dalam sosial media itu bukan hanya suku kita aja, bukan hanya agama kita aja, bukan hanya ras kita aja. Semua agama, semua suku, semua ras bisa mengakses sosial media, sehingga uh, jika memungkinkan tolong dihindari gitu, dan memang wajib harus dihindari ya penyebaran sara, apalagi yang bersifat pornografi gitu, karena saat ini sosial media bukan hanya untuk kalangan dewasa saja, anak-anak pun sudah banyak yang menggunakan sosial media. Jadi bijaklah untuk bersosial media. Kemudian cross check kebenaran berita. Nah, ini ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu berita, mendapatkan suatu informasi di sosial media, usahakan kita cari kebenarannya terlebih dahulu. Jangan ketika dapat informasi, ketika dapat berita, kita langsung forward, kita langsung teruskan ke orang lain gitu. Padahal kita juga tidak tahu kebenarannya. Usahakan cari terlebih dahulu. Nah, ini biasanya yang fatal ya gitu. Apa-apa yang disampaikan oleh teman langsung di-share ulang, langsung di-forward ke teman-teman yang lain, padahal kita nggak tahu kebenarannya. Yang nanti ujung-ujungnya akan berakibat fatal untuk kita sendiri. Nah, yang keenam, jangan menilai berita dari judul. Nah, ini biasanya kalau di Facebook seperti itu ya. Kalau misalnya di Facebook, kita sering melihat berita yang judulnya, wow, gitu, sekali dibuka isinya apa, gitu. Atau misalnya judulnya, vaksin sudah ditemukan. Kita mikirnya udah vaksin virus corona nih gitu, tapi kan kita nggak tahu isinya itu vaksin apa gitu. Dan banyak hal lain yang kadang-kadang judulnya itu tidak sesuai atau tidak mewakili isinya, tapi kadang-kadang karena kita sudah membaca judul, sudah langsung menyebarkan beritanya ke orang lain gitu. Tadi saya baca berita judulnya gini gitu, dan itu akan disampaikan ke orang lain. Jadi usahakan ketika kita baca berita, jangan lihat hanya dari judulnya, buka beritanya, dibuka linknya, kita baca sampai selesai, oh baru kita tahu gitu. Nah, kemudian opini berdasarkan fakta dan data. Nah, ini ya, kalau kita berpendapat di sosial media, apalagi kayak misalnya lagi masa kampanye gitu, masa kampanye, eh, jangan berpendapat, jangan ya berpendapat tidak sesuai dengan fakta. Apapun yang kita tulis di kolom komentar itu usahakan ada fakta, ada datanya gitu. Informasinya valid baru kita sampaikan. Jangan istilahnya asal muat gitu ya. Jadi harus berdasarkan fakta. Nah, ini yang 8 yang biasanya sering terjadi di sosial media. Ikut-ikutan berkomentar gitu. Ketika komentarnya banyak, wah ikut berkomentar gitu. Apalagi yang sekarang bullying seperti itu sedang marak terjadi ya. Nah, kalau memang kita merasa, oh ini nggak perlu nih, atau kita merasa berita ini nggak perlu di-up nih gitu, nggak usah ikut-ikutan berkomentar, karena nanti akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Nah, kemudian 9, hindari sosial media jika sedang emosi. Maksudnya, biasanya kita kalau sedang emosi, itu apa yang sedang kita pikirkan, kita curahkan di sosial media. Aduh, lagi galau nih, misalnya. Atau, pacarku selingkuh nih, misalnya. Karena kita lagi emosi, gitu. Dan ujung-ujungnya nanti, oh nggak benar, misalnya selingkuh itu saudaranya, misalnya. Kita sendiri yang malu, gitu. Jadi, ketika kita sedang emosi, hindari sosial media, gitu. Jangan apa-apa langsung emosi, buka handphone, tulis status, gitu. Nah, itu akan menyebabkan hal yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Yang terakhir, hindari share informasi tanpa tahu kebenaran. Nah, ini tadi ya, kayak misalnya berita seperti ini. Kalau kita tidak tahu informasinya, tolong jangan di-share, tolong jangan di-forward, karena ada undang-undangnya ya, ada undang-undang ITE-nya. Sekarang kalau misalnya kita hoax, penyebaran berita palsu, itu kita bisa kena undang-undangnya, bisa dihukum gitu. Jadi bijaklah bersosial media, jangan latah gitu. Orang nyebarin apa kita ikut-ikut nyebarin, nggak usah gitu. Kalau memang itu nggak penting, kalau memang kita tidak tahu kebenarannya. Nah, kita lanjut ya. Di dalam bersosial media atau media sosial itu ada dampak positif dan juga negatif. Jadi segala sesuatu itu pasti punya dampak positif dan negatifnya. Yang pertama kita lihat dampak positif, dapat digunakan sebagai media promosi. Banyak ya sekarang ini orang jualan lebih banyak menggunakan sosial media dibanding
aplikasi web gitu. Karena memang pertama jadi biaya gitu. Terus promosinya lebih mudah, bisa digunakan di mana saja, bisa melalui handphone gitu. Terus juga bisa menjangkau area yang lebih luas. Kemudian kita bisa memberikan promo-promo, bisa apalagi kayak sekarang misalnya ada giveaway ya, giveaway yang tag 5 temennya nanti diundi dapat hadiah produk gitu. Nah itu semua bisa dilakukan di media sosial dan itu bisa meningkatkan penjualan, dan bahkan di masa pandemi seperti ini banyak yang tokonya tutup dan memilih berjualan di sosial media gitu. Karena biaya yang dikeluarkan tidak mengeluarkan biaya ruko, tidak mengeluarkan biaya pegawai gitu, tapi kita tetap bisa mendapatkan keuntungan bermodalkan sosial media. Yang kedua, ajang memperbanyak teman. Nah, di sini ya kita bisa menambah teman kita yang tadinya skalanya hanya kecil. Oh, di sini kita bisa menambah teman gitu. Tapi tetap harus berhati-hati ya dalam memilih teman di sosial media, karena tingkat kebenarannya itu sangat harus kita teliti gitu. Itu benar nggak sih orangnya gitu? Karena bisa jadi zaman sekarang banyak hal penipuan dan lain-lain. Kemudian media komunikasi, nah saat ini kita lihat ya mungkin orang menggunakan telepon, menggunakan SMS sudah sangat jarang sekali. Setiap orang melakukan komunikasi melalui sosial media, yaitu WhatsApp, yaitu Instagram, yaitu Facebook. Jarang sekali masih ada yang melakukan dengan telepon gitu. Kemudian yang keempat, tempat mencari informasi. Nah, apapun informasi bisa kita dapatkan di sosial media, asal tadi kita harus pilih-pilih informasinya. Kemudian tempat berbagi informasi. Nah, ini ya, kita bisa berbagi kebahagiaan kita, berbagi cerita kita, namun harus tetap dipilih juga informasi seperti apa yang layak kita bagikan. Terakhir, kemudian sarana hiburan. Nah, mungkin saat ini orang kalau buka handphone pasti bukanya sosial media. Jadi seberapa sering gitu kita buka sosial media. Ya karena memang handphone sekarang ya fungsinya hampir 90% buat membuka sosial media gitu. Buka handphone langsung buka Instagram, buka handphone hal yang pertama dibuka WhatsApp gitu. Jadi memang sosial media bisa digunakan untuk sarana hiburan. Kemudian ada juga faktor negatifnya dari sosial media ya, dan tadi selain positif ada juga faktor negatifnya. Yang pertama munculnya tindak kejahatan. Penipuan sekarang marak terjadi di sosial media gitu, entah itu menggunakan informasi pribadi dari kita atau menggunakan informasi pribadi dari orang lain. Kayak misalnya tiba-tiba di sosial media kita dikirimi pesan untuk misalnya transfer segala macam, atau melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan informasi pribadi orang lain, menggunakan foto orang lain atau menyamar menjadi teman kita gitu. Itu banyak sekali terjadi. Kemudian menimbulkan rasa candu ini ya tadi ya, saya lihat kalau nggak buka handphone 1 jam kayaknya kepikiran gitu. Dan buka handphone itu bukan untuk memainkan aplikasi yang ada di HP, tapi untuk membuka sosial media gitu. Nah, rasa candu ini membuat kinerja kita menjadi berkurang. Yang 1 jam aja bawaannya pengen buka sosmed gitu. Terus yang ketiga, tergantinya hubungan sosial nyata ke maya. Dalam artian adalah kita di dalam satu ruangan aja, biasanya kalau mau ngobrol di chat. Bu kesini makan yuk misalnya, Bu ke kantin yuk gitu. Nah padahal dalam satu ruangan, sehingga hubungan sosial yang real itu sekarang sudah beralih ke hubungan sosial secara dunia maya gitu. Yang keempat, mengganggu hubungan antar pasangan. Nah ini ya banyak terjadi juga gitu. Karena kalau pulang kerja udah dari pagi sampai sore kerja, terus malamnya megang handphone, sibuk megang handphone, masing-masing pegang sosial media, dan banyak juga terjadi perselingkuhan gitu ya, yang terjadi lewat media sosial ini. Timbulnya masalah kesehatan, nah ini ya karena baik kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Ngerasa nggak sih, maksudnya dengan adanya media sosial, kadang-kadang kita postingan temen ngerasa ini kayaknya dia nyindir aku nih gitu, atau kok dia ngomongin aku ya, kok dia ngomongin si A ya, kok dia ngomongin si B. Nah itu kesehatan mental sebenarnya ya, dan kesehatan fisik juga, dengan mata kita jadi capek gitu. Terus dengan kita fokus ke sosial media juga nanti bisa mempengaruhi makan dan sebagainya macamnya, sehingga mempengaruhi masalah kesehatan. Nah, ada lagi nggak kira-kira dari pengalaman pribadi? Nanti silahkan share
di kolom komentar ya. Kira-kira menurut kalian apa sih dampak positif dan negatifnya adanya sosial media? Dan nanti silahkan dibuat menurut pengalaman kalian sendiri, kalian sudah merasakan dampak positif apa di dalam sosial media, terus dampak negatif apa yang sudah kalian rasakan secara pribadi di sosial media. Nanti silahkan ditulis di Microsoft Word boleh, di PowerPoint boleh, nanti dikumpulkan di Google Classroom ya, untuk tugas pertama kita. Baik, demikian penjelasan tentang sosial media. Jika ada yang mau bertanya, nanti silakan ke kolom komentar, dan jangan lupa kuis tadi di awal. Silakan yang mau menyampaikan hasil idenya, kira-kira hal dasar apa yang dibutuhkan untuk membuat suatu akun media sosial, silahkan komen di kolom komentar. Baiklah, untuk pertemuan kedua kita tutup ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.